menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Tak aku kan sendiri, Yesus Tuhan adalah, selalu Dia adalah besertaku. Tak aku kan sendiri, Yesus Tuhan adalah, selalu Dia adalah besertaku. Tuhan Yesus telah mengampuni, dijadikannya hati selalu bersih. Ingin aku selalu hidup dengan hati yang bersih. Susah atau senang, Dia besertaku. Tuhan Yesus melindungiku selalu. Susah atau senang, Dia besertaku. Tuhan Yesus melindungiku selalu. Aku kan sendiri, Yesus Tuhan adalah, selalu Dia adalah besertaku. Tuhan Yesus telah mengampuni, dijadikannya hati selalu bersih. Ingin aku selalu hidup dengan hati yang bersih. Susah atau senang, Dia besertaku. Tuhan Yesus melindungiku selalu. Susah atau senang, Dia besertaku. Tuhan Yesus melindungiku selalu. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Nama saya Gwen dari kolom 2. Nama saya Marcia Siwi, kolom 2. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Saya Nia dari kolom 7.
Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Saya Velo dari kolom 7. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Nama saya Glory Kolanes dari kolom 8. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Nama saya Shalomita Bororing dari kolom 2. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Shalom adik-adik yang ada di rumah bersama enci-enci, engku-engku, keluarga semua yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Betapa senang di hari Minggu ini kita boleh berjumpa kembali. Betapa senang hati Enci Elka menjumpai adik-adik, enci-enci dan keluarga via online. Dan kita semua bersyukur kepada Tuhan Yesus atas perlindungannya selama ini. Senang bukan adik-adik? Oh, puji Tuhan, terima kasih. Ini tanggal 16 Agustus, hari Minggu ini kita beribadah. Besok tanggal berapa? Nah, tanggal 17 Agustus. Itu hari apa, Kote? Hari apa? Benar sekali. Esok tanggal 17 Agustus adalah hari kemerdekaan negara kita. Negara Republik Indonesia. Keberapa? Ke-75. Nah, 75 sudah tua itu atau belum adik-adik? Sudah tua. Itu kalau manusia itu sudah tua. Nah, adik-adik, enci-enci dan semua keluarga yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita lanjutkan ibadah kita di sore hari ini, kita akan berdoa dulu ya. Kita akan buka di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang sungguh luar biasa, yang sangat mengasihi kami semua. Kami mengucap syukur Tuhan di sore hari ini Bapa, kami boleh ada lagi untuk beribadah sekolah minggu Gemim Betel Winangun, anak-anak bersama guru-guru dan seluruh keluarga yang ada di rumah. Tuhan Yesus, terima kasih banyak atas perlindungan-Mu, atas tuntunan-Mu kepada kami semua. Bapa, kami percaya ibadah sekolah minggu kami di sore hari ini, Roh Kudus akan tuntun, Roh Kudus akan pimpin dan menyertai kami semua. Mohon ampun segala dosa kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur bermohon di dalam nama-Mu, nama yang termanis dan terindah, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, enci-enci, engku-engku dan seluruh keluarga yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini
kita buka dengan puji-pujian yang berkata, Happy ya ya ya. Nah, semua bangkit berdiri. Ayo, jangan malas-malas. Soalnya ada tuh yang mengantuk. Orang menyanyi memuji Tuhan dengan lagu Happy ya ya ya. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Hai adik-adik, senang sekali toh semua menyanyi memuji Tuhan dengan lagu Happy ya ya ya, berarti happy, senang sekali. Nah, kita masih lanjutkan lagi dengan memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian Aku sebagai anak siapa? Anak Tuhan. Betul semua anak Tuhan? Benar, amin. Nah, kita akan menyanyi Aku sebagai anak Tuhan masih berdiri dengan bergembira, bersuka cita, penuh semangat. Aku sebagai anak Tuhan lewati tantangan zaman, ombak dan gelombang dunia menghempas menerjang perahuku. Tetapi ku bersyukur karena Yesus nakodaku, sehingga keluargaku selamat selalu. Hanya Dia Tuhan dan Allahku, pemimpinku, penolongku. Kini ku memuji Dia selama-lamanya. Aku sebagai anak Tuhan lewati tantangan zaman, ombak dan gelombang dunia menghempas menerjang perahuku. Tetapi ku bersyukur karena Yesus nakodaku, sehingga keluargaku selamat selalu. Hanya Dia Tuhan dan Allahku, pembimbingku, penolongku. Kini ku memuji Dia selama-lamanya. Ya adik-adik yang ada di rumah, senang sekali toh kita memuji Tuhan, senang sekali kita menyembah Tuhan melalui puji-pujian. Terima kasih ya kepada Encik Rista, tadi sudah memeragakan gerakan-gerakan yang sungguh indah untuk kita semua. Nah, kita masih terus memuji Tuhan adik-adik, kita masih tetap berdiri, encik-encik, engku-engku, dan mari keluarga yang ada di rumah, kita terus bersuka cita memuji Tuhan dengan penuh semangat. Berseru Tuhan, kita akan memuji Dia dengan penuh kasih sayang, dengan penuh semangat dan sukacita. Silakan Encik Nita berseru Tuhan. Tuhan Allah sajalah yang menghibur, Tuhan Allah lah yang memberi kekuatan. Jika suara Tuhan Allah terdengar, semua jadi baik, berdiri bernyanyilah. Tuhan Allah sajalah yang menghibur, Tuhan Allah lah yang memberi kekuatan. Jika suara Tuhan Allah terdengar, semua jadi baik, berdiri
adik-adik yang ada di rumah senang memuji Tuhan? Capek? Tidak, nyanda mau capek memuji Tuhan. Karena apa? Kenapa tidak capek memuji Tuhan? Karena torang kalau memuji Tuhan, Tuhan Yesus berkati semua torang. Malah lebih kuat, lebih sehat, lebih semangat kalau torang memuji Tuhan. Tuhan Yesus senang sekali melihat adik-adik, enci-enci, engku-engku dan seluruh keluarga dan kami semua yang ada di gereja kalau memuji Tuhan. Saat ini kita terus memuji Tuhan dengan gerakan-gerakan yang sungguh indah yang akan diperagakan oleh enci-enci kita. Masa depan sungguh ada. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Ya pegang tanganmu agar kau pun maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dan hidupmu buat Yesus tersenyum. Hai adik-adik, aduh, Enci Elka lihat semuanya penuh semangat memuji Tuhan. Semuanya bergembira di sore hari ini, baik enci-enci, adik-adik sekalian, engku-engku dan seluruh keluarga. Enci Elka lihat semuanya penuh dengan sukacita dan semangat memuji Tuhan. Nyanda ada rasa capek, nyanda ada rasa lelah. Aduh, senang sekali Tuhan Yesus lihat pat orang semua. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita semua mendengarkan kebenaran firman Tuhan di sore yang indah ini, kita akan menyanyikan pujian dari lubuk hati. Adik-adik, kita semua lebih ingin lagi mengasihi Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Kita ingin sekali lebih dekat, rindu lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Lagu ini, pujian ini akan membawa kita sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dari lubuk hati kita yang paling dalam. Dari lubuk hati sungguh ku ingin mengerti, dari dalam hati sungguh ingin ku rasa, ingin ku mendengar Tuhan Yesus kini pun terus memandang. Kami rindu dengarkan Engkau. Ku ingin lebih lagi dikasihi Tuhan. Kami ingin Tuhan lebih lagi
lagi mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Engkau yang lebih dahulu mengasihi kami, ya Tuhan Yesus. Ku melompat agar ku yakin. Kami yakin Tuhan, kami merasa tenang Tuhan, berada di dekatmu Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau mengasihi kami Bapa. Engkau mengasihi kami dengan kasih-Mu yang tanpa syarat. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku sungguh ingin dikasihi oleh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dari lubuk hati Bapa yang paling dalam ini ya Tuhan. Dari dalam hati sungguh benar Tuhan, kami sungguh Bapa ingin merasakan kuasa-Mu, kasih-Mu Tuhan, rindu mendengarkan firman-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kami ingin Tuhan lebih dikasihi oleh-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan. Sungguh Tuhan, kami rindu lebih melekat kepadamu Tuhan. Kami rindu Bapa. Kami tenang Tuhan. Kami merasakan ketenangan yang luar biasa Tuhan. Mendapatkan kasih-Mu. Kasih-Mu sungguh luar biasa. Tenang hati kami Tuhan. Tenang Bapa. Sungguh tenang Tuhan Yesus. Betapa Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik yang manis, enci-enci, engku yang ada di rumah bersama keluarga yang sangat mengasihi Tuhan Yesus dan sangat Tuhan Yesus kasihi. Di sore yang indah ini, kita semua akan menyiapkan hati kita. Adik-adik, enci-enci, engku-engku, apa sudah siap dengan Alkitab masing-masing? Torang semua di sore hari ini akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sangat-sangat indah. Siapkan hati, siapkan Alkitab, duduk yang manis, tidak berjalan lagi ke sana kemari. Siapkan diri kita ya semua. Baik, kebenaran firman Tuhan di sore hari ini akan disampaikan oleh yang kekasih Enci Rilia Mama Rimbing. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini kita akan membaca firman dan kita akan merenungkannya bersama-sama lewat cerita firman yang akan kita dengarkan sebentar. Namun sebelumnya kita meminta hikmat dari Tuhan, kita akan berdoa bersama. Tuhan Yesus, sahabat kami yang baik, terima kasih untuk sore hari ini kami anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, bersama dengan orang tua kami di rumah, lewat ibadah sekolah minggu online, kami akan membaca firman dan merenungkannya bersama-sama. Tuhan, kami mohon hikmat yang berasal daripada-Mu, sehingga kami boleh mengerti apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang baik dan anak-anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Ini doa kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik sudah menyiapkan Alkitab toh? Nah, pasti sudah. Nanti ia hitung sampai 3. Nah, semua pasti akan siap. 1, 2, 3. Oke, bacaan kita di sore hari ini
terdapat dalam kitab Daniel. Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 17. Namun ia akan membaca hanya ada beberapa bagian saja. Nanti adik-adik baca dengan baik di rumah ya. Pasti ada jam untuk membaca Alkitab dan berdoa sendiri toh. Nah, sekarang kita akan memulai membaca firman Tuhan dalam Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 17 yang berjudul Di Istana Babel. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya, perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka, yaitu Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Kita sambung ayat 14. Dengarkannyalah permintaan mereka itu. Lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Serang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Sampai di sana pembacaan firman kita. Nah, semua boleh meletakkan itu Alkitab di meja atau di pangkuan masing-masing. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Encik mau bertanya, siapa yang suka dengan makanan, orang bilang fast food atau makanan cepat saji? Nah, coba adik-adik ingat, apa saja itu makanan cepat saji? Nah, pasti ada kan seperti ini di gambar. Mie instan, super mie. Oh, dari dulu terkenal ini super mie, Kang. Yang kedua, coba lihat di gambar sini. Yang paling adik-adik suka kalau mama dan papa bawa di mall. Nah, apa? Pizza. Waduh, siapa yang nak pernah pergi di Pizza Hut? Nah, Encik juga pernah. Hampir lihat Tamang selalu traktir kan. Nah, yang ketiga, yang paling luar biasa lagi ini, semua anak dari anak kecil, anak bayi sampai oma opa suka barang ini. Coba lihat di gambar, KFC, ya pasti semua suka. Nah, yang keempat, yang tren ini lagi ada yang dari kalangan bawah dong bilang, dari orang yang biasa-biasa sampai orang ada suka, dari anak kecil sampai orang dewasa lagi suka makanan ini. Coba lihat di gambar apa ini.
Apa itu? Bulat-bulat, kong enak DP rasa. Bilang apa? Ya cilok, bakso cilok Kak. Nah, semua orang suka, sedangkan Cia lagi suka. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, semua itu adalah makanan yang cepat saji. Nah, satu lagi Inci mau tanya adik-adik. Sekarang tadi makanan, so sekarang minuman. Ya, coba lihat gambar. Ada Coca-Cola, ada apa? Fanta, ada ale-ale. Kong paling enak lagi kalau yang dingin-dingin pakai Nutrisari. Iya, semua paling suka Nutrisari, Inci tahu. Dengan Inci Jalia adik-adik paling di jalan bawa apa ini? Ale-ale dorang paling senang sekali. Kalau Coca-Cola dan Fanta paling nanti hari raya atau hari Minggu. Tapi kalau ale-ale dan Nutrisari hampir setiap hari dikonsumsi toh. Nah, adik-adik, ternyata itu semua adalah makanan cepat saji. Tuh, cepat jadi. Yang bilang Kang, cuma kalau Supermi cuma masak, nak lama sudah, ceng sudah jadi. Nah, orang pergi Kentucky, pergi di pizza, nak lama sudah jadi. Toh, minuman yang soft drink, Coca-Cola, Fanta, Nutrisari, jadi semua nak perlu. Kalau orang mau baking juice kan tentu mesti potong sebersih itu buah. Nah, baru bisa dikonsumsi. Nah, adik-adik semua itu kalau terus dikonsumsi tentu tidak baik untuk orang kesehatan tubuh. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sekarang lihat gambar berikutnya. Gambar berikutnya adalah, coba lihat semua sini. Ada ikan, ada sayur, ada apa lagi? Ada buah, ada susu, ada umbi-umbian, ada nasi. Nah, semua itu adalah apa? Makanan 4 sehat, 5 sempurna. Makanan yang sehat, bergizi untuk kita makan. Nah, adik-adik, di dalam kisah ini, dalam firman Tuhan terus baca tuh, ada 4 orang sahabat. Nama mereka apa semua? Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Dorang ini berteman sekali, baku sayang, karena dorang berasal dari satu tempat. Mereka adalah bangsa Israel, orang-orang muda dari Israel. Karena Raja Nebukadnezar, Raja Babel, ada jajah pada orang tanpa kong dia ambil pada orang. Dia pungut dari Israel kong orang dia bawa di kerajaan Babel. Nah, dia mau baking pada orang, jadi dia pegawai istana adik-adik. Jadi pekerja di istana. No, adik-adik, kalau istana tentunya semua suka toh. Sedang sekarang kalau pilih istana presiden, semua pasti ingin berkeinginan pilih istana presiden. Nah, begitu ini Daniel dan teman-temannya tiba di istana raja, mereka ditempatkan di suatu tempat rupa asrama begitu. Nah, apa yang raja makan, apa yang raja minum, itu juga yang akan dimakan dan diminum oleh Daniel bersama dengan teman-temannya dan bersama dengan semua orang-orang muda yang ada di tempat itu, di istana raja itu. Nah, tapi adik-adik, Daniel bersama dengan teman-temannya yaitu Hananya, Misael, dan Asaria, mereka takut akan Tuhan. Mereka tidak mau berbuat dosa. Mereka tahu makanan yang disajikan kepada mereka itu apa? Adalah makanan yang tidak baik. Nah, dan Tuhan tidak berkenan. Dan adik-adik, Daniel bersama teman-temannya tidak suka makanan itu karena dorang biasa dengan apa? Makanan sehat. Dorang bilang yang atur-atur makanan di istana, biar orang cuma mau makan sayur dan minum air putih karena itulah makanan yang sehat, makanan yang berkenan kepada Allah. Nah, karena dorang ini takut berbuat dosa karena dorang tahu Tuhan tidak setuju dorang mau makan makanan yang sama dengan minuman dari raja, dari minuman anggur, dengan makanan itu daging-daging merah, dengan apa semua itu makanan yang disajikan oleh raja. Tapi adik-adik, sebelumnya itu dorang berdoakan dulu pada dewa-dewa. Nah, karena itulah Tuhan tidak berkenan.
makanan so berdoa akang dulu, perdewa-dewa baru dorang makan, baru kau ngeraja kasih lepa nih anak-anak muda dari Israel. Nah, karena Daniel bersama dengan 3 temannya, mereka setia dan takut akan Tuhan, mereka tidak mau makan makanan itu. Dorang buju patu kepala istana yang jaba atur-atur lompe makan. Biar jo, torang cuma mau makan jo sayur dengan air dan minum air putih. Mar ngana jangan bilang-bilang no Pak Raja. Nah, mar ngana lihat no Pak torang 10 hari kemudian. Adik-adik tes dong bilang. Ngana lihat no kalau 10 hari torang ini lome, nah, jadi kurus, nyanak pinter sama dengan tu yang teman-teman lain. Nah, torang akan mau terima itu makanan. Nah, oh tuh pegawai istana bilang, oh oke, begitu. Nah, selama 10 hari adik-adik, Daniel, Hananya, Misael dan Asaria makan dan minum yang mereka mau. Jadi makan sayur dan minum air putih. Dan di saat seperti itu, dorang persahabatan semakin terpupuk adik-adik. Dorang saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan tidak ada tuh maka untung. Toh misalnya sama dengan adik-adik tuh ada ikut ibadah toh. Adik-adik masih ingat tuh kisah Rista, Ani dan Iya. Nah, cuma karena makanan tuh Ani bakoncudu. Nah, adik-adik akhirnya persahabatan boleh apa? Boleh apa? Tapi satu boleh bercerai, boleh baku marah. Nah, tapi karena makanan ini cuma sayur dengan air putih, mereka berempat menjadi sahabat yang erat, sahabat yang dekat. Tidak ada yang makan untung satu dengan yang lain. Nah, dorang saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan yang terpenting lagi, mereka tetap bersyukur adik-adik. Nah, setelah lewat 10 hari, datang lagi tuh pengatur itu makanan dan minuman di istana. Nah, dia lihat, siapa ini Daniel deng DP 3 tamang, gode-gode, pung DP badan kekar. Nah, dorang kan raja ada sekolah tuh adik-adik. Nah, dorang pinter-pinter semua adik-adik. Nah, dorang menghafal, dorang petulisan bagus-bagus. Apa yang dorang pe guru tanya dorang boleh dapat jawab. Nah, apalagi Daniel, Tuhan ada kasih hikmat lebih toh pada Daniel. Nah, ketika tuh pegawai istana itu melihat, dia menjadi terheran-heran adik-adik. Nah, akhirnya seterusnya Daniel dan teman-teman tetap diberikan makanan yang sama, sayur dan air putih. Itu yang dorang konsumsi, itu yang dorang makan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, mengapa keempat sahabat ini dapat setia dan kepada Tuhan? Nah, dengan cara apa? Dorang tetap kompak satu dengan yang lain, saling mendukung dan berdoa bersama. Dan mereka juga selalu beribadah kepada Tuhan. Karena apa adik-adik? Karena persahabatan Daniel, Hananya, Misael dan Asaria terbentuk atas dasar takut akan Tuhan. Nah, adik-adik kalau takut akan Tuhan, tentu orang nak mau sebiar tuh orang pe teman berbuat yang salah atau berbuat dosa. Kalau orang ada baku-baku bawa tuh sama dengan kalau tanah tuh pohon mangga sana, tuh pohon alpukat sana pe banyak di buah. Nita, mari orang mbak ambil. Nah, sebagai sahabat yang baik, orang tuh nyak begitu tuh, orang jangan katu. Nah, paling itu Nita bilang, jangan katu iya. Itu orang punya, boleh mart orang minta. Nah, atau orang pe teman berbuat salah. Misalnya waktu sekolah dulu kan, nah ini kan sekolah online tuh semua. Nah, misalnya waktu dulu di sekolah ulangan. So lihat tuh Nita ada speak toh, orang bilang, ada curang, ada isi tuh ulangan, speak, cuma biar jo asik kok kita mau bali apa Nita toh supaya sama-sama orang benar semua pun dapat juara. Nah, sebagai sahabat yang baik tentunya orang nak mau biarkan teman berbuat dosa toh,
pasti orang tegur, hei jangan kuak, jangan begitu. Nanti kalau guru tahu, nah apa? Tentunya tidak bagus tuh forngana. Nah adik-adik sebagai seorang sahabat saling mengingatkan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Jangan kasih biar orang petamang kalau salah, orang kasih biar juga siang dia. Kita sayang kok pada dia, biar dia salah, biar juga nanti dia mau sadar sendiri no. Jangan begitu nih adik-adik. Nah kemudian apalagi yang bisa kita pelajari dari persahabatan keempat orang teman kita ini. Nah, selalu mengucap syukur dalam segala hal. Nah, tadi tuh dorang biar cuma makan sayur, minum air putih, dorang tetap bersyukur kepada Tuhan yang adalah pemberi kehidupan. Nah, dorang ini adik-adik ada kalau mau bilang sama dengan ada merantau, ada pergi di negeri orang. Itu lagi dorang di tinggal di istana raja, ketat lagi adik-adik. Namun karena dorang selalu bersama dan mengandalkan Tuhan, terus beribadah, terus berdoa, maka mereka selalu juga bersyukur dengan keadaan apa yang ada. Kita juga diajarkan selalu bersyukur dengan keadaan yang sekarang di tengah pandemi corona ini. Harap adik-adik tetap bersyukur dan mendoakan satu dengan yang lain. Nah, jangan corona ini orang yang ada peduli dengan satu yang lain, yang ada sayang satu dengan yang lain. Bilang kasih biar dia kuat dulu koncudu pak kita, biar dia mati lapar. Yang tak tahu begitu tuh adik-adik. Paling kasih tolong rumah mak, nampak kasihan kita petamang sebelah rumah, dia kasihan cuma makan 1 hari 1 kali. Marinya ndak sekang, ada di sini kang. Kalau kasih orang ada kelebihan, marilah orang berbagi dengan orang teman di tengah pandemi corona ini. Nah, yang terakhir adalah apa adik-adik kita bisa belajar? Makan makanan yang sehat dan bergizi. Nah, pasti adik-adik semua kalau Inci bilang, siapa yang suka makan sayur? Nah, pasti cuma sedikit mau angkat tangan. Nah, Inci ya mau dapat lihat di sini. Nah, tapi siapa yang lihat? Tuhan kang, dia mama dan papa no di rumah pasti mama papa bilang begini, oh itu kak, Inci bilang kan mesti makan sayur. Inci ya suka makan sayur dan begitu juga yang Inci ya harapkan adik-adik sangat suka dengan sayur, apalagi sayuran-sayuran yang hijau. Nah bergizi sekali itu adik-adik, gizi yang tinggi. Kalau wortel lagi untuk apa? Vitamin apa? Untuk mata kang. Nah sama Inci ya sebagai kacamata sebenarnya mesti rajin bikin jus wortel kang, gitu. Nah adik-adik. Nah, sayur itu sangat bergizi. Kalau apalagi tuh sayur kangkung, mama tumis toh masih hangat-hangat dong bilang baru angka. Odoh, 1 loyang kalau 1 loyang mau makan. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, kongkatu kan di tengah pandemi ini tuh dokter, perawat dia bilang makan makanan yang bergizi. Tuh corona takut kalau orang sehat-sehat kang. Nah dia mau lari, yo. Nah adik-adik kalau orang makan makanan bergizi, orang imun tetap terjaga. Itu virus, kuman, bakteri, pergi semua jauh-jauh ada orang. Karena orang mempunyai tubuh yang sehat dan kuat. Nah begitu juga orang pemada yang papa orang bilang, pak makan banyak kok mak mau masak enak-enak, mau masak yang yang ada instan toh rupa sekarang mama-mama sekarang sudah jadi pinter-pinter masak semua segala resep. Nah sedangkan pizza mama su boleh baking, sedangkan martabak mama su boleh baking lagi di rumah. Semua jenis cookies mama-mama semua su tahu mau masak karena corona. Nah marilah orang mensyukuri keadaan di tengah pandemi ini. Apakah itu orang tua, orang mama dan papa ada sedia akang, apalagi orang mama ada mau masak akang, mari orang makan. Jangan cuma bilang, mau kita nih mau makan, kita suka mau pilih Kentucky, mau makan Kentucky, kita suka pokoknya kita suka makan Kentucky. Nah adik-adik, nah boleh kan orang bilang, mak beli juga di fresh tuh daging ayam ke mama baking kang, masih itu lebih sehat adik-adik, olahan sendiri, buatan sendiri toh, tidak orang mau beli-beli. Nah dengan lebih hemat. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan,
Itu tuh terakhir, makan makanan bergizi. Nah, kemudian adik-adik yang dikasih Tuhan, nanti ada aktivitas untuk adik-adik. Coba adik-adik buat video atau gambar, kalau gambar tentu foto. Kemudian video ini, kalau video berarti adik-adik sebutkan adik-adik teman-teman, adik-adik sahabat, misalnya Elka, Viva, Rista, Nita, Ane, begitu dong. Nah, kalau uji sahabat. Nah, kemudian adik-adik bilang atau tuliskan dorang makanan kesukaan. Nah, kemudian yang terakhir adik-adik tuliskan atau adik bilang, saya Rilia sangat menyayangi dan akan selalu mendoakan sahabat saya yang terkasih Viva, atau saya akan selalu mendoakan sahabat saya Elka, begitu no. Nah, adik-adik tulis atau adik-adik videokan, kemudian nanti kirim no, suruh minta tolong mama kirimkan ke grup guru sekolah minggu. Nah, nanti di ibadah berikut akan ditayangkan. Boleh adik-adik begitu? Nah, semoga cerita firman di sore hari ini yang kita baca dan kita renungkan dalam bacaan Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 17 boleh menjadi berkat untuk kita semua, bagi adik-adik sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, dan orang tua yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Damai di hati. Selamat sore. Adik-adik, enci-enci, dan engku-engku, serta keluarga yang ada di rumah, bagaimana setelah torang semua mendengarkan tadi kebenaran firman Tuhan yang sangat indah? Bagaimana perasaan kita semua? Senang? Senang kan? Torang semua tadi sudah mendengarkan tentang persahabatan yang indah. Daniel bersama ketiga temannya. Siapa kotek DP nama? Siapa namanya? Siapa? So lupa. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Aduh, pinter-pinter semua cerdas semua koteen. Puji Tuhan. Nah, persahabatan yang indah itu ada karena mereka itu taat kepada siapa? Taat kepada Tuhan. So itu dorang bisa menjalin persahabatan yang indah. Nah, kita menyambut kebenaran firman Tuhan dengan puji-pujian yang penuh semangat. Roti dan mentega. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu. Wow, 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 wow. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu. Wow, 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 wow. Kau temanku, temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju.
manis, kita sekarang akan menghafalkan ayat Mas. Ayat hafalan di sore hari ini terdapat di Daniel 1 ayat 17. Semua sudah siap? Masih dengan Alkitab toh? Belum simpankan Alkitabnya? Oke. Terima kasih. Ayo kita menghafal saat ini. Daniel 1 ayat 17. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Daniel 1 ayat 17. Nah, kalau adik-adik kelas kecil boleh sampai di hikmat. Daniel 1 ayat 17b ya. Kalau kakak-kakak yang sudah di kelas besar boleh semuanya. Ulang ya sekali lagi ya adik-adik, enci-enci, engku-engku. Daniel 1 ayat 17. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Daniel 1 ayat 17. Semua so hafal? Nah, jadi adik-adik Daniel 1 ayat 17a boleh ya yang adik-adik kelas kecil sampai di hikmat. Nah, adik-adik semua boleh menghafal, semua sudah boleh menghafal. Nah, ulang ya, kita sama-sama yang ada di rumah semua, yang ada di depan gereja, ayo kita semua sekali lagi menghafal. Daniel 1 ayat 17. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Daniel 1 ayat 17. Nah, semua so hafal? Aduh, Inci Elka doe, masa buru-buru cepat sekali. Oh, pasti semua pinter, pasti semua hafal ini kan? Puji Tuhan. Terima kasih. Hai adik-adik, tadi toh torang semua soba hafal ayat dari Alkitab tentang Daniel toh, Daniel keberanian. Nah, sekarang torang mau menyanyi sama-sama semua dengan penuh semangat. Itu lagu Daniel. Judulnya adalah Beranilah Seperti Daniel. Beranilah seperti Daniel, peganglah kebenaran, meskipun di mulut singa, tetap percaya Tuhan. Beranilah seperti Daniel, peganglah kebenaran, meskipun di mulut singa, tetap percaya Tuhan. Halo adik-adik yang ada di rumah. Nah, orang semua berani toh seperti Daniel. Tapi bukan berani bakal lain. Bukan berani melawang pak orang tua. Bukan berani pak menyau pak guru atau pak kakak,
Pak Oma, Pak Opa, tapi berani karena mau melakukan kebenaran, berani taat kepada Tuhan Yesus melalui firman Tuhan. Benar toh? Nah, berarti adik-adik semua adik-adik yang jago, yang pinter, yang manis. Nah, saat ini karena torang adik-adik berbeda. Kalau orang percaya Tuhan Yesus anak Tuhan, pasti dia akan tampil beda. Lagu pujian, berani tampil beda. Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Nah adik-adik, enci-enci dan engku-engku serta keluarga yang ada di rumah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah rangkaian ibadah kita di sore hari ini, ibadah guru sekolah minggu dan anak sekolah minggu Gemim Bethel Winangun. Kita semua bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sudah menuntun, memimpin, menyertai akan ibadah kita di sore hari ini. Dan kita akan tutup ibadah kita di sore hari ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Enci Aske. Teman-teman, saatnya kita akan tutup ibadah ini di sore hari ini dengan berdoa. Dan kita akan berdoa, kunci tangan, tutup mata, dan mari berdoa. Puji syukur hanya kepadamu Tuhan Yesus Kristus untuk segala kasih dan kemurahan-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami terus menikmati berkat yang luar biasa di sore hari ini. Kami boleh beribadah kepadamu, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, kami boleh membaca firman, menghafal ayat hafalan bersama-sama di sore hari ini. Kami yakin itu semua karena kasih Tuhan dan Roh Kudus Tuhan yang sudah menuntun jalannya ibadah kami di sore hari ini. Olehnya ya Tuhan, kami kembalikan syukur dan terima kasih hanya kepadamu, karena kami pun merasakan bahwa tanpa tuntunan dan campur tangan Tuhan, maka sia-sialah adanya. Namun di sore hari ini kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami di ibadah ini, dan kami pun percaya bahwa Tuhan memberkati kami dalam ibadah di sore hari ini. Tuhan Yesus, biarlah Engkau selalu bersama dengan kami anak sekolah minggu, guru sekolah minggu, bahkan orang tua. Engkau terus memberikan kami sehat, kuat, bahkan semangat untuk menjalani hidup. Dan biar kiranya ya Tuhan, anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu selalu diberkati oleh Tuhan.
Biar kiranya kami boleh menerima janji firman Tuhan, di mana Engkau memberikan kami kepintaran, kepandaian, bakat yang cemerlang. Bahkan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu melakukan apa kehendak Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua. Dan kami pun boleh mengasihi sesama kami, mengasihi teman-teman kami. Kami boleh bermain bersama dengan teman-teman kami dengan ceria, dan kami pun boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mempergunakan waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk kami belajar, untuk kami melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan Yesus, sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, namun kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Dan Tuhan, kami pun bermohon kepadamu, Engkau selalu menjaga melindungi kami. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu yang suci kudus. Hindarkan kami semua dari segala macam mara bahaya, sakit penyakit, maut, kuasa kegelapan, maksud jahat orang, dan berbagai macam bencana. Terlebih pun kami mohon Tuhan, Engkau melindungi kami dari virus corona yang saat ini sedang mewabah. Dan biar kiranya ya Tuhan, anak-anak Tuhan selalu terpelihara. Dan kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau selalu menuntun jalan kehidupan kami. Engkau selalu memberikan kami iman yang teguh, bersabar untuk menahan diri untuk hal-hal yang tidak penting kami lakukan di luar rumah. Dan biar kiranya pun Tuhan, Engkau selalu menguatkan kami. Diberkatilah juga orang tua kami dalam segala tugas kerja mereka, agar supaya mereka boleh mencari nafkah sehingga segala kebutuhan kami dapat terpenuhi. Dan Tuhan, kami pun bermohon biar kiranya Engkau selalu menuntun kehidupan kami, dan kami pun diberi kesempatan di minggu depan kami boleh beribadah seperti saat ini. Tuhan Yesus, inilah kami yang menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, ke dalam rencana-Mu. Biar Engkau sajalah yang mengatur kehidupan kami. Kami tidak bermaksud mengatur Engkau Tuhan, namun sesuai dengan janji firman-Mu bahwa mintalah maka akan diberi, dan kami pun meminta dan bermohon kepadamu. Namun bukan kehendak kami yang jadi, namun kehendak-Mu lah yang jadi dalam kehidupan kami. Biarpun Engkau memberkati guru-guru sekolah minggu yang sudah bertugas di sore hari ini, dan juga kakak-kakak tim multimedia. Biar kiranya mereka diberkati selalu. Engkau selalu memberikan mereka kesabaran, semangat, dan sukacita untuk melayani-Mu Tuhan. Dan inilah kami ya Tuhan, yang menyerahkan kehidupan kami ke dalam rencana-Mu. Dengarkanlah doa kami Tuhan, ampunilah salah dosa kami, dan layakkan kami untuk selalu berada di jalan yang Tuhan pilihkan. Ini doa kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua bangkit berdiri. Kita masih akan memuji Tuhan dengan satu pujian, dan kita semua merasa sukacita, merasa gembira di sore hari ini bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Pujian yang berkata, "Tak aku kan sendiri." Bukan sendiri, Yesus Tuhan adalah, selalu Dia adalah besertaku. Tak aku kan sendiri, Yesus Tuhan adalah, selalu Dia adalah besertaku. Tuhan Yesus telah mengampuni, dijadikannya hati selalu bersih. Ingin aku selalu hidup dengan hati yang bersih. Susah atau senang Dia besertaku. Tuhan Yesus
melindungiku selalu. Susah atau senang, Dia besertaku. Tuhan Yesus melindungiku selalu. Tak aku kan sendiri, Yesus Tuhan adalah, selalu Dia adalah besertaku. Tuhan Yesus telah mengampuni, dijadikannya hati selalu bersih. Ingin aku selalu hidup dengan hati yang bersih. Susah atau senang, Dia besertaku. Tuhan Yesus melindungiku selalu. Susah atau senang, Dia besertaku. Tuhan Yesus melindungiku selalu. Puji Tuhan, adik-adik, enci-enci, engku-engku, dan seluruh keluarga yang ada di rumah, mama, papa, oma, opa, terima kasih. Kami semua bersyukur, puji Tuhan bahwa adik-adik, enci-enci, dan engku-engku sudah beribadah melalui HP masing-masing ada di rumah, televisi, juga melalui toa gereja, dan juga ada yang di depan rumah masing-masing. Kami ucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati torang semua. Sampai jumpa hari Minggu yang akan datang. See you. Merdeka! Sebagai anak Tuhan, lewati tantangan zaman, ombak dan gelombang dunia menghempas menerjang perahuku. Tetapi ku bersyukur karena Yesus nakodaku, sehingga keluargaku selamat selalu. Hanya Dia Tuhan dan Allahku, pemimpinku, penolongku. Kini ku memuji Dia selama-lamanya. Aku sebagai anak Tuhan, lewati tantangan zaman, ombak dan gelombang dunia menghempas menerjang perahuku. Tetapi ku bersyukur karena Yesus nakodaku, sehingga keluargaku selamat selalu. Hanya Dia Tuhan dan Allahku, pemimpin